Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah Lydia sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan belajar mengenai materi harga dan pasar. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pasar. Nah, apakah Lydia tahu apa saja yang terdapat di dalam pasar tersebut? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, di dalam pasar itu terdapat interaksi antara penjual dan si pembeli. Nah, si penjual ini akan eh, menjual barang-barang guna untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dan si pembeli ini akan membeli barang dari si penjual. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan keinginannya akan barang tersebut. Nah, makanya di sini di pasar harga itu sangat berpengaruh terhadap permintaan dari si pembeli. Nah, kita akan bahas apakah dia tahu apa yang dimaksud dengan harga. Tidak, Bu. Nah, baik, harga tersebut merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Maksudnya di sini yaitu harga itu merupakan nilai dari suatu barang yang dirupakan dalam bentuk uang. Nah, contohnya begini, nilai mobil dengan nilai donat pasti berbeda. Nah, mobil mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan donat. Maka uang dari mobil tersebut akan lebih banyak dibanding dengan kita membeli donat dengan harga yang lebih rendah, maka uangnya kan lebih sedikit. Nah, begitu harga ini nantinya akan mempengaruhi dari permintaan karena eh, jika harga ini tinggi maka permintaan akan barang tersebut akan menjadi rendah dan jika harga ini rendah maka barang tersebut akan menjadi tinggi. Nah, kita akan bahas dulu pengertian dari permintaan. Permintaan merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, maksudnya di sini yaitu permintaan itu merupakan berapa banyak barang, berapa banyak permintaan yang akan kita beli pada produsen. Contohnya yaitu jika harga barang tersebut tinggi, maka otomatis kita akan mengurangi permintaan atau akan membeli dengan jumlah sedikit. Nah, eh, penjelasan ini biar lebih paham kita akan membahasnya pada kurva permintaan berikut ini. Nah, di sini terdapat tabel permintaan. Nah, kita anggap saja ini barangnya adalah pulpen. Ketika harga pulpen 1.000, maka permintaan akan pulpen tersebut ada sebanyak 20 unit. Dan ketika harga pulpen tersebut 900, maka permintaan akan pulpen tersebut ada 40 unit. Nah, kan terlihat kalau harganya turun, maka permintaannya akan bertambah menjadi 40 unit. Dan harga dari pulpen tersebut turun lagi menjadi 700, maka permintaan akan pulpen tersebut menjadi menjadi naik lagi menjadi 60 unit. Nah, ketika harga pulpen tersebut turun lagi menjadi 500, maka permintaan akan pulpen tersebut akan ikut naik lagi menjadi 80 unit. Nah, ketika harga pulpen tersebut turun lagi menjadi 300, maka permintaan dari pulpen tersebut naik menjadi 100 unit. Nah, dari tabel ini maka dapat dibuat kurva seperti yang Ibu tampilkan pada PPT.
harganya. P ini adalah price atau harga. Nah, ini adalah harganya. Ini ada tadi 1.000, 900, 700, 500, dan 300. Nah, garis horizontal ini adalah garis titik kuantitasnya. Q ini adalah kuantitas atau berapa banyak unit barangnya. Nah, ini ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Nah, setiap titik ini kita mulai dari 0. Nah, kita lihat bahwa yang pertama yaitu tadi ketika harga pulpen 1.000, maka permintaannya itu 20. Ketika harganya 900, maka permintaan pulpennya naik menjadi 40. Dan kita lihat lagi di sini 700. Nah, berapa permintaannya nih? Kita lihat ini ada 60 kan. Nah, ketika 500 ini permintaan angka pulpennya itu naik lagi menjadi 80. Nah, ketika harganya 300, pulpennya permintaan itu naik lagi menjadi 100. Nah, makanya hukum permintaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi harga, maka permintaannya akan turun. Ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Maka kita lihat saja kurvanya itu akan bergerak ke kanan bawah. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih yang akan mempengaruhi dari permintaan tersebut. Tadi kan sudah kita bahas, harga akan mempengaruhi dari permintaan. Nah, selain itu ada banyak faktor yang akan mempengaruhi dari permintaan. Nah, di sini akan kita bahas beberapa faktor yang akan mempengaruhi dari permintaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan atau penghasilan masyarakat. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika barang, contohnya saja kita ambil donat. Ketika donat tersebut murah atau nilainya murah, maka otomatis kan permintaannya akan naik sesuai hukum permintaan tadi. Nah, jika pendapatan masyarakat atau penghasilan masyarakat tadi tidak mencukupi atau rendah, maka otomatis masyarakat tersebut tidak akan bisa membeli donat tersebut. Dan otomatis pendapatan ini akan mempengaruhi dari permintaan. Nah, permintaan ini akan menjadi turun. Nah, faktor selanjutnya yaitu distribusi pendapatan masyarakat. Kemudian ada selera konsumen terhadap barang. Maksudnya di sini yaitu seandainya harga donat tersebut murah atau rendah, jika kita tidak suka atau kita tidak menyukai donat tersebut, otomatis kita tidak akan membeli donat tersebut. Nah, makanya selera ini akan mempengaruhi dari permintaan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Kemudian harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Kemudian prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang. Dan adanya barang substitusi. Dan selanjutnya itu kegunaan akan suatu barang. Nah, dia nanti bisa mencari contoh-contoh dari faktor-faktor ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Nah, selain adanya permintaan, maka otomatis ada penawaran. Karena permintaan tersebut berasal dari penawaran. Karena kalau tidak ada barang yang ditawarkan, maka permintaan itu tidak akan bisa terjadi. Nah, penawaran ini datang dari pihak produsen atau produsen ini orang yang memproduksi barang yang akan dijual oleh konsumen yang melakukan permintaan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ini ditawarkan kepada para konsumen. Dalam ekonomi, penawaran ini merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Dan saja harga yang ditawarkan itu tinggi, rendah, atau tidak. Kita lihat di sini ada hukum penawaran. Hukum penawaran di sini akan selalu berbanding lurus dengan harga. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya,
Sebaliknya, jika harga turun, maka juga barang yang ditawarkan akan berkurang. Maksudnya yaitu, jika harga tinggi, maka produsen akan menjual barang tersebut atau akan memproduksi barang tersebut dengan jumlah yang tinggi karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Nah, hukum penawaran ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Karena hukum permintaan itu ketika harga tinggi, maka permintaannya akan menurun. Sedangkan hukum penawaran ketika harga tinggi, maka penawaran atau barang yang ditawarkan itu akan tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini kurva penawaran. Nah, kita lihat di tabel ini. Ya, anggap saja barang ini adalah donat lagi ya. Ketika harga donat 2000, produsen akan memproduksi donat sebanyak 10 unit. Ketika harga donat naik 4.000, maka produsen akan menaikkan penawarannya menjadi 30 unit. Tujuannya tadi yaitu untuk mencari keuntungan. Kemudian jika harga donat naik lagi menjadi 6.000, produsen akan menaikkan jumlah produksi donat lagi menjadi 50. Dan jika harga donat naik menjadi 8.000, maka produsen akan memproduksi donat menjadi 70 unit. Dan jika harga donat 10.000, produsen akan menaikkan produksi atau menaikkan penawaran lagi menjadi 90 unit. Sehingga berdasarkan tabel ini dapat digambarkan kurva seperti gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah garis vertikal untuk harga, sampai ini harga, dan ini garis horizontal yang untuk kuantitas. Nah, selalu kita mulai dari angka 0. Nah, kita lihat di sini, ketika harga 2.000, produksinya masih 10.000. Dan harganya naik 4.000, produksinya naik lagi 30. Ketika harganya 6.000, produksinya naik lagi menjadi 50. Ketika harganya naik lagi menjadi 8.000, produksinya naik lagi menjadi 70. Dan begitu seterusnya. Nah, kita lihat di sini pergerakan kurvanya itu ke kanan atas. Dan kalau permintaan tadi bergeraknya ke kanan bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran tersebut. Yang pertama yaitu biaya produksi. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa tersebut. Biaya ini maksudnya yaitu apakah biayanya tinggi. Kalau tinggi, biayanya bisa kalau permintaannya rendah, maka akan mengalami kerugian. Kemudian, kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru. Nah, jika suatu perusahaan tersebut memiliki kemajuan teknologi yang bagus, maka perusahaan tersebut bisa memproduksi barang dengan banyak dan itu akan sangat mempengaruhi dari jumlah penawaran tersebut. Kemudian harga bahan baku. Maksudnya di sini yaitu jika harga bahan baku naik, bisa saja produsen akan mengurangi produksi akan barang tersebut. Kemudian banyaknya produsen yang menawarkan barang dan terakhir yaitu laba yang diinginkan produsen atau penjual. Nah, di sini kita akan melihat bentuk fungsi permintaan. Di sini bentuk umum fungsi permintaan itu P sama dengan A dikurang B kali I atau I sama dengan A kurang B kali B. Nah, maksudnya I di sini yaitu jumlah barang yang dibuka, yang P harga barang per unit, A ini adalah angka konstan dan B ini adalah gradien atau penurunan. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah nilai A harus positif dan nilai B harus negatif. Nah, ini untuk menentukan fungsi permintaan atau persamaan kurva penawaran, kita cari dengan rumus ini. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan I kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Jika harga barang 80,
per unit, maka jumlah permintaannya 10 unit. Dan jika harga barang 60 per unit, maka jumlah permintaannya 20 unit. Maka tentukan persamaan fungsi permintaan dan gambarkan pesanan. Nah, di sini kita ini P1, harga barang yang pertama yaitu 80 dengan jumlah permintaan satunya 10 unit. Dan harga barang yang kedua 60, berarti ini P2-nya dan jumlah permintaan yang keduanya ada 20 unit, berarti ini Q2-nya. Sesuai rumus tadi, P kurang P1 per P1-nya berapa tadi? 80. Nah, per P2 dikurang P1. Nah, harga P2-nya itu 60 dikurang P1 itu 80. Nah, sama dengan dikurang Q1, Q1-nya 10 per P2 dikurang Q1. Q2-nya 20 dan Q1-nya itu 10. Kita kurangkan P kurang 80 per 60 dikurang 80 dapat negatif 20 dikurang 10, 20 kurang 10 dapat 10, maka kita pindahkan 10P 10 ini ke kiri, jadinya 10P kurang 800 sama dengan negatif 20Q ditambah 200. Nah, 20Q ini kita pindahkan ke kanan menjadi positif, dan 200 ditambah 800. Awalnya 800 ini adalah negatif, karena kita pindahkan ke kanan, maka menjadi positif. Nah, ini 10P awalnya positif, dan jika dipindahkan dia menjadi negatif, maka dapatlah hasil sama dengan 50 dikurang setengah P. Jadi fungsi permintaannya adalah I sama dengan 50 dikurang setengah P. Kemudian kita masuk ke fungsi penawaran. Nah, di sini fungsi penawaran P sama dengan A ditambah B kali I, atau I sama dengan A tambah B kali P. Keterangannya itu I untuk jumlah barang, P untuk harga barangnya, dan A untuk angka konstantan berupa angka, konstanta berupa angka, B gradian atau pembimbingan yang ada hurufnya. Adapun syarat fungsi penawaran adalah nilai A boleh positif atau negatif, dan nilai B harus positif. Rumusnya di sini kita menggunakan sama seperti rumus fungsi permintaan tadi, itu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, contoh soalnya itu pada saat harga harga 60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Maka ini 60 ini adalah P1-nya, dan 20 ini adalah P1-nya. Dan jika harga 80 per unit, jumlah penawarannya 30 unit, ini P2-nya dan ini P2-nya. Dan tentukan fungsi penawarannya. Nah, kita masukkan rumus tadi. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kita masukkan sehingga dapat hasilnya menjadi P tadi dikurang 20, 80 kurang 60 dapat 20. Kita pindahkan, kurang 20 kita pindahkan saja. Dan 30 kurang 20 dapat 10. Kemudian 20 dikurang 400. 400 ini dari 20 kali 20 ya, sama dengan 10P. 10P ini 10 kali P dikurang 10 kali negatif 60 dapat negatif 600. Nah, 20 Q ini kita sederhanakan. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, 20 Q sama dengan 1200 ditambah 10P dapat I-nya sama dengan negatif 10 tambah setengah P. Jadi fungsi penawarannya adalah I sama dengan negatif 10 tambah setengah P. Nah, itulah penjelasan
harga dan pasar. Apakah Widya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja penjelasan materinya. Eh, Dan terima kasih Ibu tutup radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.